Saat gua buang air, gua mendengar lirih suara sendu. Din, ini. Sontak gua merasa merinding. Gua lari dari kamar mandi. Saat gua di depan lorong kamar mandi, gua melihat. Hai semuanya dan selamat datang kembali di channel Bait Kece. Dan kita masuk di segmen Cerki, cerita kita horror version. Jadi pada video kali ini gue akan bacain cerita pengalaman horor dari subscriber sekaligus teman gue. Dia adalah Iqbal. Jadi Iqbal ini adalah seorang content creator juga, tapi dia di bidang animasi ya. Dan dia juga dia membagikan cerita horornya. Dan di sini gue bakal bacain ceritanya. Sebelum itu gue ingatin buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah dan like video ini. Biar apa? Biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lain. Dan tentunya biar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke media sosial kalian atau teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Oke, so langsung aja kita masuk ke ceritanya. Halo semua, nama gue Iqbal. Gue adalah kreator animasi di YouTube. Konten gue horor. Gue mau bagi sedikit pengalaman horor gue, juga kisah nyata. Sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe channel BTKC. Oke, kalian kalian juga harus subscribe di channelnya Iqbal Pen Animasi ini. Oke. So, langsung kita masuk ke ceritanya. Pada saat itu, istirahat kedua pun tiba. Gua, Iqbal, memutuskan untuk ke kantin. Tiba-tiba, gua kebelet kencing saat di lantai 2. BTW kelas gua di lantai 3. Jadi gua memutuskan untuk ke toilet di situ. Saat gua buang air, gua mendengar lirih suara sendu. Din, ini. Sontak gua merasa merinding. Gua lari dari kamar mandi. Saat gua di depan lorong kamar mandi, gua melihat seorang anak murid bersimpah darah menangis di pojok ruangan lorong. Oh. Gua ini kebetulan diberi kemampuan khusus. Oke, gua di sini stop dulu. Gua bingung ya, kenapa orang yang diberi kemampuan khusus seperti ini, orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu dia gak takut gitu loh. Kan dia diberi kemampuan untuk bisa melihat ya, tapi kenapa orang yang diberi kemampuan seperti itu tuh nggak takut gitu loh. Gua aja nih, bukan gua aja ya, mungkin semua yang nggak bisa melihat hal seperti itu aja bakal merinding untuk mendengarkan cerita atau pengalaman dari orang-orang. Tapi kenapa orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu tuh nggak ada rasa takutnya gitu, kayak ya so biasa aja gitu, ya udah gitu, ngelihat ya udah biasa gitu cuy. Gua nggak tahu ya, mungkin emang udah terbiasa jadi nggak rasa takut gitu. Oke, gue di sini akan lanjutkan. Jadi gue bertanya kepada sosok itu. Dia justru diam dan menatapku dengan muka pucat dan mata putih semua. Saat gue lari, gue menabrak ibu guru yang baru saja naik dari lantai 1 ke lantai 2. Kebetulan setiap kamar mandi di setiap lantai itu ada di pinggiran tangga. Jadi makanya auto nabrak orang yang lewat. Keesokan harinya, gue bertemu lagi sosok Dini di ruang BK. Dia marah-marah kepada guru BK yang baru masuk. Ku melihat tangan Dini menggenggam sebuah tali yang terikat di tangannya. Tali itu banyak darah. Ya jelas dong, percuma Dini marah-marah karena ibu itu nggak melihat. Mungkin itu saja cerita saya. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini gue bakal ngasih kesimpulan. Kalau menurut gue ya, mungkin ini hantu ini ya, hantu ini atau setan ini tuh kayak punya masalah gitu. Gue juga nggak tahu sih, gue nggak tahu. Tapi yang anehnya, kenapa tiba-tiba dia masuk ke ruang BK dan tiba-tiba dia marah-marah kepada ibu itu. Dan yang anehnya, kenapa dia membawa tali yang bersimpah darah. Nah, di situ gue jujur ya, gue untuk membaca cerita ini sedikit agak kebingungan gitu. Ini jujur karena di sini ceritanya singkat banget dan ini tuh apa ya? Kalau bisa dibilang sih pengalamannya kan dia juga sudah diberi apa itu namanya?
indera penglihatan ya kan. Jadi kalau bisa dibilang itu tuh halnya itu goib banget gitu loh. Gue sebagai orang yang nggak bisa melihat seperti itu dan nggak tahu tentang seperti itu tuh agak sedikit bingung untuk menyimpulkan cerita ini dan memahami dengan betul. Jadi gue minta buat kalian yang mungkin diberi kemampuan seperti itu bisa menjelaskan di kolom komentar apa yang sebenarnya terjadi dan kalian juga bisa menyimpulkan. Dan mungkin segini aja cerita dari Iqbal Penanimasi. Subscribe channel dia ya kan. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih pada Iqbal Penanimasi sudah mau memberikan cerita, udah mau membagikan cerita kepada kita semua. Jadi gue bisa menceritakan, bisa sharing-sharing ke teman-teman semua para subscriber gue tentunya. Dan gue juga mau ingatin buat kalian nih yang agak sedikit nggak percaya dengan cerita-cerita seperti ini, tolong tetap dihargain. Oke, jadi sekian video cerita horor dari Iqbal Penanimasi yang dikirimkan ke gua. Dan gua ingatin buat kalian yang punya pengalaman seperti ini, kalian bisa kirim aja di Instagram, DM Instagram, email maupun di kolom komentar YouTube. Jadi nanti gue bakal baca cerita kalian. Dan mungkin sekian aja video kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah mau nyimak video ini sampai akhir, nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like videonya biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lain tentunya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke media sosial kalian, teman-teman kalian. Follow juga Instagram gue di @mfaiza. Sekian cerita dari gue dan tetap di rumah, jangan kemana-mana. Stay chill and goodbye.